yang saya ta'zimi para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang saya ta'zimi para panitia penyelenggara lomba dan MC yang telah mempersilahkan saya untuk berdiri di depan para hadirin, serta para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini akan membawakan kultum dengan tema Tazkiyatun Nafsi. Hadirin yang dirahmati Allah, semua orang dapat berpuasa, tetapi tidak semua orang dapat menghargai satu bulan yang lebih baik dari 1000 bulan di dunia itu, yaitu bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita renungkan bersama tentang makna puasa yang sebenarnya. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan juga haus, tetapi puasa juga menjadi sarana tazkiyatun nafsi. Apa itu tazkiyatun nafsi? Ada yang tahu? Tazkiyatun nafsi ialah penyucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syams ayat 9 sampai 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad haba man dassaha. Yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ayat ini menegaskan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan seseorang dalam membersihkan jiwanya dari segala bentuk kekotoran hati. Dan puasa adalah salah satu cara yang paling efektif untuk membersihkan jiwa. Percaya atau tidak, berpuasa dapat membersihkan hati kita dari penyakit hati seperti iri, dengki, dan sombong. Dikarenakan amalan puasa adalah amalan yang tidak terlihat. Salat, sedekah, haji bisa dilakukan semata-mata hanya ria karena amalannya yang terlihat. Tetapi berbeda dengan puasa. Dikarenakan makanya itulah teman-teman sekalian, pahala puasa adalah pahala yang langsung dibalas oleh Allah. Dan puasa adalah hadiah berupa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berpuasa tetapi dia melakukan sesuatu perbuatan buruk yang tidak disukai oleh Allah? Seperti meninggalkan salat, mencuri, ghibah, gosip. Apakah dosa dan dosa-dosa lainnya? Apakah puasa dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan keji, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Ibaratnya teman-teman sekalian, seperti kita memberikan hadiah kepada seseorang, tetapi hadiah tersebut ia rusak atau cacat, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, yang diterima tetapi tidak senang. Yang kedua, diterima atau tidak diterima sama sekali. Teman-teman sekalian, berpuasa mengajarkan kita untuk menahan diri dari berbagai kebiasaan buruk. Yang dari kemarin-kemarin tidak menggunakan hijab, pada bulan suci Ramadan menjadi berhijab. Yang senantiasa, yang suka, yang sering berkata kasar, pada bulan suci Ramadan menjadi menahan mulutnya untuk tidak mengeluarkan perkataan-perkataan buruk. Betul apa betul? Hadirin yang dirahmati Allah. Dan jika dia bersabar dari hal-hal yang perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Ayat ini menunjukkan betapa istimewanya orang-orang yang bersabar. Berpuasa melatih diri kita untuk ikhlas dalam beribadah, dengan tidak mengharapkan pujian dari manusia, tetapi mengharap ridho Allah Azza wa Jalla. Inilah makna dari puasa sebagai tazkiyatun nafsi. Hadirin yang dirahmati Allah, semua orang tidak dapat mengukur dan menggaransi waktu bahwa kapan dia akan kembali. Oleh karena itu, terapkan tazkiyatun nafsi, hindari penyakit hati, jauhi perbuatan keji, agar kita termasuk orang yang suci, bukan orang yang merugi. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan janganlah lihat siapa yang menyampaikan. Syukran kasir. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.